Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, rahmat pengampunan-Mu senantiasa kami terima. Semoga kami pun semakin rendah hati untuk berani meminta maaf bila kami bersalah dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, supaya terwujudlah kasih sejati di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lanjutkan membaca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman? Adanya perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikianlah adanya, tetapi
kalian telah memberi dirimu disucikan, kalian telah dikuduskan, kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang kita pilih pada hari ini sebagai bahan yang kita baca untuk renungan harian kita, masih melanjutkan surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama. Hari ini Santo Paulus mengingatkan orang Korintus untuk waspada terhadap ketidakadilan, dan di dalam ketidakadilan juga terdapat yang namanya kebencian, fitnah, dan kita dipanggil untuk melawan semua itu. Maka jika kita benar-benar saudari-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berusaha berdamai satu terhadap yang lain. Itulah gagasan dasar yang disampaikan oleh Santo Paulus. Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah taat, rendah hati, dan dalam rasa syukur dan kerendahan hati itu kita menyerahkan diri bukan kepada kehendak pribadi, melainkan pada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan telah disucikan melalui air pembaptisan. Kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Kristus dan dibawa masuk ke dalam kekudusan oleh kuasa Roh Kudus. Para rasul diberi wewenang untuk memerintah dalam tanda kutip gereja dan umatnya. Memerintah bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekuasaan duniawi, melainkan dengan melayani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sendiri di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 di dalam doa telah memilih 12 murid dengan segala keunikannya yang kemudian disebut rasul. Dan dari sinilah maka tradisi rasuli dimulai, diikuti, diwarisi dengan setia dalam ketaatan dan kerendahan hati. Itulah yang disebut tradisi rasuli, dan siapapun yang dengan setia mewarisi tradisi rasuli itu berada dalam successio apostolica sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para rasul dibimbing oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa dan ke segala penjuru dunia. Para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka bekerja untuk kekudusan, bukan untuk perpecahan, perselisihan, pertikaian, tetapi untuk kesatuan di dalam kekudusan. Dan dengan itu ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dihayati. Dalam rangka itu,
para rasul membaptis, meneguhkan melalui penumpangan tangan dalam upacara pentahbisan, mengampuni yang bersalah melalui sakramen tobat dan pengampunan, melayani yang sakit melalui sakramen pengurapan orang sakit, meneguhkan dalam kedewasaan iman yang dilakukan oleh khususnya para pengganti para rasul dalam kolegialitas, yaitu Bapak Uskup dalam sakramen penguatan. Pria dan wanita yang saling mengasihi dan dipersatukan di dalam sakramen baptis. Sakramen baptis membuat janji pria dan wanita yang saling mengikat cinta dalam keluarga, saling menerimakan sakramen perkawinan. Gereja Katolik Roma dengan setia menghayati warisan ini melalui iman akan Yesus Kristus yang mewariskan 7 sakramen, tanda dan sarana keselamatan untuk kita. Baptis, Ekaristi, sakramen tobat pengampunan, sakramen penguatan, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tahbisan, sakramen perkawinan menjadi tanda dan sarana keselamatan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keputusan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 yang dibacakan pada hari ini untuk memilih, mengangkat dan menetapkan 12 murid yang disebut rasul merupakan peristiwa doa. Dalam persekutuannya dengan Bapa Surgawi dan Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus memilih 12 murid yang disebut rasul. Tuhan kita Yesus Kristus menetapkan Simon Petrus yang menjadi batu karang, yang tetap teguh dalam iman, yang bertobat dan menguatkan saudari-saudaranya, memberi makan dan menggembalakan kawanan dombanya. Santo Andreas yang pertama dipanggil menjadi penjala manusia dan memanggil pria wanita untuk mengikuti Kristus. Santo Yakobus dan Yohanes yang disebut anak-anak guru akan mempelajari jalan kasih Allah yang penuh dengan kerahiman dan mewartakan Allah adalah kasih dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia. Filipus akan menuntun siapapun dalam sepanjang jalan kehidupan menuju kepada Bapa. Nathanael atau sering disebut Bartolomeus yang tanpa kemunafikan akan mengajarkan jalan keselamatan melalui kesederhanaan seperti anak kecil yang merupakan sikap dasar untuk masuk kerajaan surga. Matius akan mengajarkan bagaimana meninggalkan segala-galanya, menjual segala miliknya, dan kemudian mewartakan Kristus juga dengan Injil yang ditulisnya. Santo Thomas akan memimpin orang lain di jalan menuju Yerusalem dan mengajar mereka cara menemukan perlindungan di jalan menuju Kristus
yang wafat dan bangkit sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Santo Yakobus Alfeus akan mengajarkan prinsip-prinsip perilaku yang benar dan kesia-siaan iman tanpa tindakan kasih. Simon Zealot diliputi semangat Kristus berjuang untuk membangun kehidupan bait suci yang baru. Yudas Tadeus mengimbau orang Kristen menuju Tuhan dengan setia, penuh doa dan kesabaran, tidak tertipu oleh pengajar-pengajar palsu. Dan akhirnya Yesus juga tahu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kesempatan bertobat diberikan, namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Alih-alih kembali kepada Kristus, dia justru putus asa di dalam kedosaannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk menghayati semangat rasuli itu di dalam kehidupan kita dalam kerendahan hati. Mari kita saling mendoakan agar hidup kita menjadi tanda damai sejahtera, hingga siapapun yang mendengarkan pewartaan Injil melalui kita juga mengalami damai sejahtera. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.